Suzuki saat ini kondisinya cukup menyedihkan. Motor-motornya menyedihkan dalam hal desain. Penjualannya pun menyedihkan. Bahkan kondisi dealernya pun cukup menyedihkan. Ya, banyak yang tutup tanpa pemberitahuan apapun. Menariknya di sini adalah kondisi ini sangat berbeda ketika Suzuki di era keemasannya, yang mana Suzuki pernah membuktikan dirinya kalau mereka adalah produsen paling inovatif dan jenius. Maksudnya gimana? Ya, Suzuki saat itu berani membuat sesuatu yang luar biasa untuk masuk ke pasar yang sudah dikuasai oleh produsen lain. Dan ada satu motor yang bisa membuktikan kalau Suzuki itu seinovatif itu ketika di era keemasannya. Dan ya, motor tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Suzuki Shogun. Jadi pada pertengahan tahun 90-an, pasar sepeda motor Indonesia sudah didominasi oleh dua pabrikan besar Jepang, yaitu Honda dan Yamaha. Suzuki tidak ada apa-apanya saat itu. Namun Suzuki masih memiliki daya juang yang tinggi dan mereka merasa tidak mau ketinggalan, yang mana Suzuki memberanikan diri untuk meluncurkan Suzuki Shogun 110 pada tahun 1995 sebagai pesaing serius di segmen motor bebek. Menariknya di sini adalah Suzuki sepertinya sudah memikirkan semua hal dari motor ini, yang pada akhirnya motor ini langsung berhasil mencuri perhatian berkat desainnya, mesinnya, dan ketahanan yang luar biasa. Dan Shogun generasi awal ini dikenal sebagai Shogun Kebo. Kenapa namanya Shogun Kebo? Ya karena bodinya yang besar dan kokoh seperti kerbau yang tidak mudah tumbang. Kemudian dengan mesin 4 tak 110cc, Shogun langsung menawarkan performa lebih baik dibandingkan banyak motor sekelasnya yang masih mengandalkan 100cc. Kita ambil contoh, Supra. Dan ini langsung menjadi langkah cerdas Suzuki dalam menghadirkan motor yang irit bahan bakar tetapi tetap bertenaga. Menariknya adalah Suzuki sebenarnya cukup berani untuk melawan arus tren saat itu karena mereka memilih mengembangkan motor 4 tak lebih awal. Padahal di era segitu masih banyak kompetitor masih bertahan dengan mesin 2 tak. Dengan hal ini seperti langsung menunjukkan visi jangka panjang Suzuki yang terbukti relevan dengan kondisi pasar saat itu. Kemudian ketika memasuki tahun 2000-an, Suzuki semakin agresif, yang mana mereka berhasil meluncurkan Suzuki Shogun 110R dan motor ini langsung berhasil menggebrak pasar. Kenapa bisa? Ya tentu aja bodi Shogun berubah drastis. Yang tadinya kayak alien, di versi terbarunya ini Shogun langsung terlihat sangat luar biasa. Tapi sayangnya mesinnya kurang badak daripada Shogun Kebo. Tapi ya walaupun begitu, Shogun 110R ini bisa memikat pasar yang ada. Kemudian keagresifan Suzuki terus dilakukan, yang mana pada akhirnya Shogun dikasih penyegaran lagi oleh Suzuki 4 tahun kemudian. Bukan bodinya aja yang lebih segar, mesinnya pun jadi berubah, yang mana mesinnya yang tadinya 110 jadi 125cc. Mungkin ini bukanlah versi Shogun terbaik, namun Suzuki tidak tinggal diam di situ aja karena Suzuki mengeluarkan versi balap dari motor ini untuk menjadi motor yang terbaik. Ya, motor itu adalah Shogun SP atau Sport Production. Sesuai dengan namanya, motor ini cukup berbeda dari Shogun 125 biasa. Yang pertama, motor ini tentu aja menggunakan kopling manual, transmisi congkel seperti motor sport, rem cakram depan dan belakang, dan velgnya juga racing banget. Menariknya di sini adalah Suzuki memberikan gimmick yang luar biasa di sini, yang mana biasanya kalau pabrikan memberikan gimmick dengan menambahkan part atau fungsi, Suzuki malah mengurangi fitur. Apa itu? Ya, electric starter, dan motor ini tidak menggunakan electric starter. Dengan menghilangkan electric starter, ini seperti membuktikan kejeniusan teknik marketing Suzuki. Maksudnya gimana? Kasarnya, siapa yang mau beli motor dengan harga yang lebih mahal tapi tidak memiliki electric starter? Jawabannya tentu aja hampir tidak ada. Namun kenapa Shogun SP tidak menggunakan starter? Sebenarnya ada beberapa alasannya. Yang pertama tentu aja cost produksi. Shogun SP adalah tipe tertinggi dari Shogun apapun, dan harganya tentu aja lebih mahal daripada Shogun sebelumnya. Jika semua fitur digunakan dengan maksimal, tentu aja harga Shogun SP bisa selangit. Dengan demikian, dengan melepas electric starter, Suzuki bisa menghemat kos produksi dan menjual motornya dengan harga yang wajar. Tapi Suzuki tidak bilang kalau itu untuk menghemat kos produksi, karena faktanya Suzuki malah mengatakan kalau motor balap ia tidak ada electric starternya. Menarik nih. Secara fakta sih iya, electric starter bisa memberatkan putaran mesin karena harus ada gear yang ikut berputar juga. Jika tidak ada electric starter, mesin bisa berputar lebih maksimal daripada yang seharusnya. Kemudian selain itu, tanpa menggunakan electric starter, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi masalah bobot askrek mesin. Kenapa bisa? Ya karena dengan tidak adanya gear one way clutch untuk double starternya, jadi beban askrek berkurang banyak.
Dan untuk menstabilnya, mereka menggunakan balancer di bagian kanan mesin untuk membantu Askrek menggerakkan piston kembali ke atas dan mengurangi getaran pada RPM tinggi. Kemudian untuk di sebelah kirinya, ukuran magnet yang dipakai juga berbeda dengan Shogun 125R biasa, yang berarti dari segi berat magnet pun berbeda dengan Shogun 125R biasa. Tanpa electric starter aja, ya semua bisa berdampak pada tarikan atau torsi awal mesin untuk bisa mencapai RPM yang tinggi dengan cepat. Selain itu semua, tanpa electric starter, kelistrikan juga bisa lebih terpusat. Ya, alasannya semuanya masuk akal. Dan ini menjadi salah satu alasan paling jenius dalam teknik marketing. Downgrade rasa upgrade. Tapi untuk menutupi downgrade tersebut juga, Suzuki bilang kalau mereka sudah menggunakan teknologi dekompresi. Jadinya ya, dengan fitur tersebut, Kickstarter Shogun SP benar-benar tidak menyusahkan. Bahkan pakai tangan aja motor ini bisa diengkol. Enteng banget pokoknya. Tapi sayangnya Shogun SP tidak bisa memenuhi harapan Suzuki dalam hal penjualan, yang mana pada akhirnya Suzuki seperti kalang kabut di sini untuk memberikan penyegaran yang terkesan buru-buru di motor Shogun selanjutnya, yang mana Suzuki mengeluarkan New Shogun 125R, dan motor ini udah jauh dari kata bagus dan aura Shogunnya. Kemudian hal ini diperparah dengan keluarnya Shogun 125 Fi, dan banyak yang bilang ini adalah Suzuki Shogun Robot. Ya, walaupun ada versi SP-nya, tapi tetap aja tidak ada yang bisa mengalahkan Shogun SP versi originalnya. Namun walaupun begitu, jika kita melihat perjalanannya, Suzuki Shogun bukan hanya sekedar motor bebek biasa, karena kita harus mengakui kalau Suzuki Shogun adalah simbol inovasi, keberanian, dan komitmen Suzuki dalam menghadirkan kendaraan yang tangguh, cepat, dan bisa diandalkan. Dari Shogun Kebo yang ikonik hingga Shogun yang futuristik, Suzuki seperti menunjukkan bagaimana mereka terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang ada. Dan kejeniusan Suzuki cukup terlihat di sini, yang mana Suzuki menunjukkan kemampuannya dengan menggabungkan performa tinggi, efisiensi bahan bakar, dan daya tahan luar biasa dalam satu paket motor yang terjangkau. Kasarnya, seakan-akan Suzuki berhasil memahami kebutuhan pengendara Indonesia. Untuk membuktikan kalau Shogun adalah salah satu motor paling revolusioner Suzuki, CDI Shogun Kebo sampai saat ini masih dicari oleh kebanyakan orang untuk kebutuhan balap. Kenapa? Ya karena CDI Shogun Kebo mudah disetting dan tidak memiliki limiter sama sekali. Dengan adanya hal tersebut, ini tentu aja CDI Shogun Kebo lebih baik dari CDI apapun. Namun ya, semua itu hanya menjadi kenangan saat ini. Semua ini berakhir ketika era motor bebek berakhir, dan Suzuki kehilangan tarinya untuk melawan dominasi motor dari produsen lain. Yang pada akhirnya, Suzuki saat ini hanya seperti pasrah dalam keadaan aja. Mereka import motor dari India, dan motor India kebanyakan hanya menjadi motor lelucon aja di Indonesia. Contohnya Suzuki Avenis. Suzuki Avenis adalah bukti nyata kalau desain India bisa dijadikan lelucon di Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.